Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, yakni nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang menderang hingga saat seperti ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih bisa dipertemukan oleh Allah di bulan suci yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Marilah kita pergunakan sisa-sisa bulan suci Ramadan dengan cara memperbanyak amal soleh dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menanamkan diri kita, yaitu sifat sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat suci Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, maka harus kita bersabar. Karena orang yang bersabar akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar bukan hanya saja ketika ditimpa musibah, tapi sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah sabar ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ketika Allah memberikan kita sakit, ketika kita dipisahkan oleh orang-orang yang kita cintai, misalkan orang tua kita atau anak kita meninggal, maka disitulah kita harus bersabar dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar yang kedua ialah sabar ketika kita menjauhi kemaksiatan. Ketika kita dahulu pernah berbuat dosa, kita pernah berbohong, maka di bulan yang penuh mulia ini, bulan suci Ramadan, kita harus merubah diri kita, yakni kita harus bersabar meninggalkan kemaksiatan kita. Kita harus bersabar meninggalkan kebohongan kita dan meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Adapun sabar yang ketiga ialah sabar ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, perlu kesabaran. Contohnya, ketika kita ingin menghafal Al-Quran, menuntut ilmu di pondok pesantren, ketika kita berpuasa, maka harus kita lakukan dengan sabar. Ketika kita menjalani semua dengan sabar, maka Allah akan memberikan pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa batas. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang Allah berikan ujian kepada kita tidak sebanding yang telah diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Kita bisa melihat Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah orang yang beriman, orang soleh, mempunyai harta banyak, mempunyai tanah dan luas. Beliau pula orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah sombong. Maka Allah memberikan ujian kepada beliau berupa penyakit kusta. Selama 18 tahun beliau menjalani penyakit tersebut. Anaknya meninggalkannya, umat yang meninggalkannya, bahkan diusir dari negerinya. Beliau menjalani semuanya dengan kesabaran dan menyerahkan semua masalahnya, semua ujiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berkat kesabarannya, berkat keikhlasannya, Allah mengangkat derajat beliau menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabi kita, yakni Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau maksum yang tidak pernah melakukan dosa, yang tak pernah melakukan salah. Allah berikan ujian kepada beliau. Nabi Muhammad SAW diuji dengan cara banyak yang mencela beliau, banyak yang mengancam beliau, banyak yang ingin membunuh beliau. Bahkan beliau pula pernah ditimpuk dengan batu, pernah diusir dari negerinya. Beliau hadapi semua masalah, semua ujian tersebut dengan sabar, dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat dengan kesabarannya, berkat dengan keikhlasannya, Allah mengangkat beliau menjadi orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi orang-orang yang bersabar ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, itu artinya Allah sayang kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa kita, musibah apapun yang kita alami, kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia hanya sebentar. Kita harus sabar dengan dunia ini. Karena nanti semua manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang akan dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali iman dan amal soleh yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak ibadah amal soleh, yakni qiyamul lail, tadarus Al-Quran, bersedekah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, nanti kita akan melihat hasilnya di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarrah, maka nanti dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebiji zarrah, maka nanti dia akan melihat balasannya pula. Oleh karena itu, masih kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya kehidupan kita dengan cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua manusia akan merasakan kematian. Oleh karena itu, marilah kita bersabar di dunia ini yang sementara untuk mempergunakan kehidupan kita untuk beramal soleh hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak yang dulu hidup bersama kita, nenek kita, orang tua kita, bahkan saudara-saudara kita yang dulu hidup bersama kita, sekarang sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Begitu pula kita akan merasakan namanya kematian. Oleh karena itu, sebelum kematian datang, marilah kita memperbanyak amal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bersabar, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan semua masalah kita, kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.